Oke, seperti hari ini kita akan membahas sesuai dengan pertanyaan teman kita, subscriber kita bertanya, Bang, pernah nggak Abang gagal di proyeknya selama berkarir? Maksudnya, pernah nggak kami mengalami kegagalan? Jawabannya, ini penting sahabat properti. Jawabannya pasti pernah. Nah, berapa kali gagal? Kenapa bisa gagal dan bagaimana kita bangkit sebagai pebisnis developer? Ikuti terus video berikut ini. Oke, sama seperti kalau bicara gagal, nah maksudnya begini, apakah ada juga orang pertanyaannya, pernah gagal ataukah tidak pernah, Bang? Maka kami sebenarnya pebisnis developer pernah gagal, mengalami kegagalan dan kegagalan, sahabat properti. Jadi tidak serta-merta langsung proyeknya aman-aman saja, tidak ada masalah, terus untung besar. Bukan seperti itu ya. Pasti pernah mengalami kegagalan dan kegagalan. Nah, dari 2010 sahabat properti, kami akan cerita kepada Anda bahwa kami 2 kali mengalami kegagalan. Saya sendiri mengalami kegagalan, tapi waktu itu kita kerja sama orang. Jadi kami karyawan. Sebagai karyawan kami ikuti developer yang notabene memang telah berpengalaman, tapi 2 kali juga mengalami kegagalan. Nah, kegagalan ketiga ketika kami jadi ownernya, ketika kami langsung menangani proyeknya, ketika kita langsung mempunyai proyek tersebut. Kita bahas tadi waktu kami jadi bekerja sama orang lain, kita sebutnya di Jawa Barat. Pada saat itu daerah Cibadak, Sukabumi, kami bekerja di suatu perusahaan namanya PT RR. Nah, PT RR ini mendapatkan proyek bekerja sama dengan yang punya lahan. Sistemnya pada saat itu rumah subsidi sekitar tahun 2010-an. Nah, ini kelemahan orang-orang, kelemahan developer pemula. Seperti pada saat itu kami sebagai karyawan juga ikut dengan majikan kita, bos kita itu masih pemula banget, sahabat properti. Artinya mereka belum jeli melihat apakah tanah tersebut, lokasi tanah ditawarkan oleh calon customer, calon ini bermasalah apakah tidak. Nah, itu yang tidak jeli karena tidak paham, karena belum berpengalaman. Jadi begitu ketemu tanah, lokasi tanah yang ditawarkan orang lain yang kita anggap layak untuk jadikan lokasi perumahan, kita main hajar aja, sahabat properti, tanpa kita meriset tanah itu punya siapa, lokasinya berbatasan dengan siapa, apakah memang berkasus ataukah tidak. Nah, singkat cerita, sahabat properti, lalu kita eksekusi tanah tersebut, kita urus perizinan segala macam. Nah, mentoklah di perizinan ini. Ini sebelum itu kita udah bayar DP sekitar 75 jutaan, sahabat properti. Oke, tapi di perizinan mentok, sahabat properti, tidak bisa dilanjutkan karena kena dengan zona. Jadi zona yang ditawarkan oleh si calo tadi kepada kami itu zonanya zona untuk industri, sahabat properti. Seperti Anda ketahui bahwa daerah-daerah Cibadak, Sukabumi itu banyak sekali industri-industri ya. Ya, pabrik-pabrik apa saja. Nah, di sana terkendala, tidak bisa dilanjutkan. Kedua, lokasi tanah tersebut memang diperuntukkan untuk rencana tol. Jadi jalan keluar tolnya di situ, sahabat properti, sehingga terbentuk apapun lobby yang kita ajukan kepada Pemda Sukabumi tetap terbentur, tetap tidak bisa dilaksanakan karena bermasalah dengan zona. Jadi peruntukan lahannya tidak sesuai. Itu, sahabat properti. Jadi jangan main-main dengan peruntukan lahan ya, karena kami orang baru pada saat itu terbentur di sana. Alhasil uang konsumen yang sudah kita terima, kita balikin. DP yang kita kasih kepada yang punya lahan hilang begitu saja. Terus
biaya-biaya yang lain. Oke, itu sahabat seperti. Yang kedua, kami bekerja di perusahaan orang lain lagi, developer pemula. Nah, ini sahabat seperti. Memang ketemunya pemula-pemula, makanya kami sangat paham sekali membahas pemula-pemula ini, kelemahannya di mana, persoalannya di mana. Nah, kedua, pemula di daerah Bandung, kita dapat lagi lokasi baru, dengan orang yang baru, dengan tim yang baru. Harapan pada saat itu dengan proyek yang baru, dengan orang yang baru, tentu saja menghasilkan semangat baru dan tentu menghasilkan uang yang banyak. Yang jelas ada penghasilan dari situ. Tapi ternyata sahabat seperti itu juga terbentur, bermasalah, akhirnya proyek ini take over. Persoalannya, pada saat itu kita mengambil lahannya bukan dikerjasamakan, tapi kita beli dalam bentuk sistem kredit kepemilikan lahan, KPL namanya. Nah, kebetulan bank itu mau memberikan kredit kepemilikan lahannya kepada kami sekitar 800 juta. Jadi karena harga tanah itu 1 miliar, jadi 200 jutanya kita DP-kan lagi dengan orang. Pada akhirnya bank menyetujui memberikan kredit kepemilikan lahan. Kita bayarkan kepada yang punya lahan, tanah. Terus kita pinjam lagi duit ke orang lain 200 juta, lengkaplah sudah, bayar 1 miliar kepada yang punya lahan. Lahannya full punya kita. Persoalannya, nah ini lagi di sahabat seperti, karena orang-orangnya baru, belum berpengalaman, jadi cara bisnis manajemennya bisnis kampungan sahabat seperti. Jadi orang dia, maksudnya si owner yang punya family, ponakan, cingnya, babe itu bekerja di situ semua sahabat seperti, dan masing-masing mencari pengaruh. Sehingga akibatnya ketidakprofesionalan manajemen, akhirnya banyak persoalan. Untuk membangun lagi tidak ada uang, pada akhirnya pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, dan di dalam sendiri ternyata orang-orang ini mencari uang sendiri. Dan mereka karena memakai manajemen tradisional, pada akhirnya proyek ini tidak jalan, stagnan, manajemennya tidak jelas sahabat seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan. Ketika itu tidak terjadi, uang mereka kan sudah pinjam uang dari bank KPL, mereka harus bayar terus kreditnya. Ini yang nggak sanggup sahabat seperti, kredit yang nggak sanggup harus kita bayar. Sehingga ketika itu terjadi, maka mau tak mau proyeknya harus di take over. Oke, artinya yang pertama, lokasi yang pertama kita tidak jeli melihat lokasi peruntukan lahan untuk apa. Yang kedua, manajemen tidak jelas. Nah, yang ketiga, gagal lagi kami karena persoalan waktu itu kita sendiri kerjakan. Kami owner ya, daerah Sumatera. Dapat lahan kerjasama, tidak ada masalah, berjalan sebagaimana mestinya. Tapi lagi-lagi ditipu orang, bukan ditipu sih, terlalu percaya sama orang yang ahli katanya. Jadi begini seperti, percaya boleh, tapi waspada tetap. Itulah kelemahan kami. Terlalu waspada, percaya tapi kelewat percaya, tidak waspada, sehingga di saat itulah orang kita kena tipu. Nah, bagaimana kena tipunya? Nanti kita lihat segmen-segmen berikutnya. Kita udah tahu seperti bagaimana mereka cara menipu itu. Sistemnya seperti apa? Terorganisir, serapi mungkin, tidak ketahuan caranya. Ini teknik tingkat tinggi sahabat seperti ya. Yang kedua, ada juga pengaruhnya karena pada saat proyek kami jalankan, karena pengaruh pandemi pada saat itu ya, adanya COVID-19. Tapi ya COVID itu tidak berpengaruh sebenarnya. Ada pengaruh tapi tidak terlalu besar. Lebih kepada manajemen juga sebenarnya. Ketidaktahuan kami, ketidaktahuan kita belajar masalah manajemen keuangan. Jadi kalau kita developer, yang terpenting menurut pendapat kami, pahami ilmu manajemen keuangan. Itu penting. Manajemen perusahaan. Oke?
apabila manajemen perusahaan dan manajemen keuangan kita paham sebagai owner, proyek itu pasti jalan. Oke? Sahabat properti, sesinya kita lanjut nanti, kenapa kena tipu. Oke? Ikuti terus video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya. Share video ini ke teman dan sahabat Anda. Oke?